Bagaimana menjaga kesehatan mental kamu dan orang-orang di sekitar kamu? Karena menurut WHO ini sekarang 1 di antara 8 orang di dunia ini menderita gangguan mental health alias memiliki mental health disorder. Jadi gini, kalau kamu ngumpul bersama 8 orang teman kamu, maka di antara 8 orang ini ada 1 orang yang menderita gangguan mental health. Nah, mental health ini sangat penting karena gini, saya menangani banyak sekali klien dalam sesi hipnoterapi saya. Bahkan sampai saat ini dalam jam terbang yang udah belasan tahun, saya sudah menterapi kurang lebih mungkin udah puluhan ribu klien. Banyak sekali masalah-masalah mental health yang didapati oleh klien saya. Misalkan klien itu menderita mental health-nya yang kurang bagus, seperti dia punya anger management. Dia punya isu anger, jadi marah terus. Ada yang bahkan memiliki kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, begitu dicek di alam bawah sadarnya, kenapa sih kok klien itu punya kemarahan yang berlebih atau kecenderungan menyakiti diri sendiri atau sangat tidak percaya diri dan sebagainya? Ternyata itu berasal dari masa kecilnya, di mana dia dibesarkan oleh orang tua yang ternyata sepertinya memiliki gangguan mental health juga. Orang tua yang memaki dia, yang pukulin dia, atau bahkan orang tua yang mengabaikan dia, orang tua yang tidak memberikan kasih sayang, bahkan ada orang tua yang cenderung menjambak atau menampar. Nah, lalu yang terjadi oleh klien-klien ini berarti kan dia dibesarkan oleh orang tua yang memiliki gangguan mental health dan dia juga menjadi terganggu kesehatan mentalnya. Nah, ternyata dia melakukan hal-hal yang sama kurang lebih kepada anak-anaknya. Dia juga meneriaki anak-anaknya, dia juga mungkin memukul atau bahkan dia terlalu sensitif kepada anak-anaknya. Sehingga biasanya mereka juga membawa anak-anaknya untuk terapi ke saya. Nah, begitu krusialnya kesehatan mental, karena orang tua yang memiliki kesehatan mental yang buruk akan membentuk anak-anak yang juga memiliki kesehatan mental yang buruk. Dan anak-anak ini tentunya akan memiliki anak-anak lagi, dan anak-anak ini memiliki kesehatan mental yang buruk. Nah, jadi lingkaran setan ini bisa berhenti di kamu, bisa berhenti di kita. Dengan kita menerapi diri kita sendiri dan kita menjaga kesehatan mental kita, maka kita akan menjadi orang tua yang memiliki mental health yang baik. Tentu kelebihannya ya untuk kamu sendiri, kamu lebih bahagia, lebih enak banget hidup dengan memiliki mental health yang baik. Dengan demikian, kamu akan membesarkan anak-anak kamu dengan cara pola asuh yang lebih baik. Anak-anak kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik dan seterusnya. Nah, berarti pertanyaan kamu sekarang gini dong, Nat, gimana sih cara menjaga mental health kita ini supaya lebih baik? Nah, sekarang saya kasih tahu kepada kamu tips-tips yang benar-benar mudah dan benar-benar applicable banget. Bisa banget kamu aplikasikan langsung sehari-hari dalam hidup kamu supaya mental health kamu semakin lebih baik. 1. Minum air putih. Simple banget kan? Dan kamu bisa aplikasikan. Nah, ternyata dengan kita minum air putih kurang lebih 1,5 liter sampai 2 liter per hari, itu bisa menjaga kesehatan mental kamu. Karena kalau kamu minum air putihnya cukup, maka dia akan membuang segala racun-racun di dalam diri kamu. Nah, dengan terpenuhi juga cairan di dalam tubuh kamu itu, maka kamu akan terbebas dari rasa lelah dan juga dari rasa stres. Apalagi bagi kamu yang banyak melakukan pekerjaan fisik di luar ruangan. Maka penting banget kamu untuk minum air putih yang banyak, karena itu akan menjaga cairan tubuh kamu. Karena kalau kita kekurangan cairan, kita jadi emosional, cepat marah, badan merasa lemas. Tapi bagi kamu juga yang dalam pekerjaan sehariannya menatap layar terus, juga butuh banget minum air putih. Dengan kamu mencukupi asupan cairan dalam tubuh kamu dengan kamu minum air putih yang cukup, maka membuat pikiran kamu jernih, badan kamu lebih sehat, dan membuat tubuh kamu lebih fresh. Jadi cara pertama untuk menjaga kesehatan mental kamu yaitu minum air putih 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Dilakukan ya, karena gampang banget. Kedua, tidur yang cukup. Nah, saya tahu nih tentang tidur yang cukup ini, banyak dari kamu yang ngerasa kurang banget tidur. Sebenarnya kita bisa kok tidur dengan cukup, asal sebelum tidur kamu taruh dulu handphone kamu supaya kamu gak scroll-scroll terus. Karena kalau kamu scroll-scroll terus tiba-tiba udah jam 3 subuh atau udah jam 2 subuh. Nah, sebenarnya
Tidur yang cukup itu setiap malam 7-9 jam. Bener banget, tubuh kita baru beristirahat dengan cukup sampai kurang lebih kamu tidur setiap harinya itu 7-9 jam. Karena jika tubuh kamu itu cukup istirahatnya, maka kamu akan bisa fokus pada apapun yang kamu kerjakan. Terus menjaga banget mood kamu. Mood kamu jadi lebih stabil dan kamu lebih tenang, lebih bijaksana. Kalau kamu kurang tidur, itu mengganggu banget kesehatan fisik kamu. Dan kamu tahu kesehatan fisik berhubungan banget dengan kesehatan mental. Kalau kamu kurang tidur, kamu sulit banget fokus. Terus emosi kamu labil banget. Emosi kamu labil itu karena tubuh kamu yang kurang istirahat. Dan kamu jadi gampang stres. Nah, jadi bagi kamu yang kurang tidur, pasti banget kesehatan mental kamu juga kurang bagus. Yuk, jadi kamu mulai istirahat yang cukup. Terus kalau kamu tanya ke saya, Nat, aku insomnia, gimana dong? Nah, itu lain cerita. Kamu insomnia perlu juga untuk terapi supaya lepasin berbagai penyebab insomnia kamu, supaya kamu butuh banget tubuh kamu tidur yang cukup. Jadi cara yang kedua bisa juga ya kamu lakukan, yaitu istirahat yang cukup, tidur kurang lebih 7-9 jam setiap malam. Ketiga, yaitu berpikirlah positif. Berpikir positif itu sebenarnya gampang kok. Karena gini, kita setiap hari kan memilih baju yang mau kita pakai. Betul gak? Pagi-pagi kalau kamu mau ke kantor, kamu habis mandi, kamu lihat ke lemari kamu pilih kira-kira mau pakai baju yang mana. Kalau ada satu baju udah robek-robek, udah kotor, pasti kamu kan tidak akan pakai pakaian itu. Kamu pilih pakaian yang bersih, harum, dan juga pantas untuk kamu pakai ke tempat kerja kamu. Nah, sebenarnya setiap pagi atau setiap saat kamu juga bisa kok memilih pikiran seperti kamu memilih baju kamu. Kalau dalam situasi kamu ada pikiran negatif, kamu jangan pakai dong pikiran itu. Contoh, ketika kamu mau mempresentasikan ide kamu ke atasan kamu, pasti ada kurang lebih 2 pikiran yang muncul di pikiran kamu. Pikiran pertama, wow, bos bisa suka nih sama ideku karena menurutku ideku ini brilian. Atau pikiran kedua, pasti deh bos gak suka. Soalnya kan aku orangnya gak pinter, gak kreatif. Mungkin cuma aku doang yang pikir ini bagus. Orang lain pasti mikirnya ini jelek. Nah, ada 2 pikiran itu pada saat kamu mau presentasi ide kamu ke bos kamu. Maka buanglah pikiran yang negatif, pakailah pikiran yang positif. Dalam pikiran yang positif itu kamu presentasi, maka hasilnya pasti lebih baik. Kalau kamu benar-benar gak bisa mengeluarkan pikiran positif, berarti ada masalah di alam bawah sadar kamu. Karena apapun yang muncul di dalam pikiranmu itu, itulah isi alam bawah sadar kamu. Kalau kamu benar-benar gak bisa memunculkan pikiran positif, berarti wah, alam bawah sadar kamu isinya kebanyakan negatif. Apa yang telah terjadi dalam hidupmu sampai alam bawah sadar kamu isinya negatif semua? Apakah pengalaman hidupmu banyak yang buruk atau kau banyak dikecewakan oleh banyak orang? Sehingga semuanya isinya emosi negatif. Maka itu juga yang keluar dalam pikiran kamu, itulah menjadi penyebab pikiran kamu banyak banget yang negatifnya, susah banget berpikir positif. Nah, kalau itu yang terjadi sama kamu, ya mau gak mau kamu harus hipnoterapi untuk bersihin semua hal-hal yang buruk di alam bawah sadar kamu. Jadi mulai sekarang ingat, berpikirlah yang positif. Kalau ada 2 pikiran yang muncul, positif dan negatif, pilih yang positif. Oke? Bisa dilakukan kan? 4, bersikaplah terbuka. Saya banyak banget klien yang memiliki masalah mental health yang lumayan parah. Penyebabnya kebanyakan orang-orang itu memendam. Mereka memendam semua emosi negatif. Ketika ada pengalaman buruk, ketika ada orang menyakiti, ketika ada trauma, mereka memilih untuk memendamnya. Nah, sebenarnya itu juga tidak bijaksana. Jika kita memendam sesuatu yang buruk, suatu saat bisa meledak kalau kepenuhan. Nah, itulah yang terjadi dengan orang-orang yang mengalami gangguan mental health yang cukup serius. Karena yang dipendam itu udah gak sanggup, akhirnya meledak. Jadilah gangguan mental health yang sangat serius. Jadi, supaya kamu terhindar dari hal itu, bersikap terbukalah. Jika kamu punya masalah, obrolin
Karena lucu ketika kamu mengobrolin begitu, tiba-tiba bisa jadi kamu menemukan solusi di tengah obrolan itu. Bener gak? Pernah gak kamu merasakan kayak gitu? Kamu lagi sharing, curhat masalah kamu, tiba-tiba, kenapa gue gak gini aja ya? Kok bisa sih kayak gitu? Sebenarnya simple. Karena dengan kamu ngobrolin begitu, emosi-emosi negatif kan mulai keluar. Batin kamu mulai bersih. Ingat, seperti awan hitam, tidak bisa melihat matahari. Tapi kamu bisa melihat matahari kalau awan hitamnya udah mulai pergi. Sama. Ketika kamu penuh masalah, kamu gak bisa ngelihat solusi. Ibarat mataharinya ketutup awan hitam. Begitu kamu obrolin ke teman kamu tentang masalah itu, emosi-emosi itu mulai keluar. Sehingga mulai kamu ada ide-ide atau solusi yang muncul. Sehingga itulah menjadi penyebab dengan kamu ngobrolin masalah kamu juga bisa menemukan solusi. Tapi ingat, obrolin masalah kamu ke orang yang bisa kamu percaya. Karena kalau kamu salah obrolin ke orang yang tidak tepat, bukannya menyelesaikan masalah kamu, malah menambah runyam nih masalah hidup kamu. Jadi ingat, obrolin kepada orang yang tepat, sahabat yang baik. Kalau kamu tidak bisa menemukan sahabat yang baik atau orang yang tepat atau orang yang kamu percaya, kamu bisa pergi ke profesional. Contohnya ke seorang hipnoterapis. Karena dengan kamu mengobrolin masalah kamu kepada seorang hipnoterapis, dia juga bisa membantu kamu melakukan terapi pada kamu supaya kamu bisa melepaskan emosi negatif sehingga menambah kebijaksanaan kamu. Jadi ingat ya, kalau ada masalah, obrolin kepada orang yang bisa kamu percaya. Bisa dilakukan kan? 5. Lakukanlah hobi atau kegiatan yang kamu sukai. Karena itu termasuk healing juga loh, melakukan hobi. Contoh misalkan kamu hobinya apa? Sepedahan. Nah ketika kamu lakukan sepedahan, wah kamu kan mengamati sekeliling, kamu enjoy dan tubuh kamu lebih sehat. Nah di momen itulah healing terjadi. Karena kamu melepas penat sehingga muncul kebahagiaan. Jadi ingat, luangkan waktu kamu untuk kamu melakukan hobi kamu. Bisa kamu lakukan di weekend atau pada saat liburan. Jadi jangan terus-terusan kerja. Ingat juga untuk meluangkan waktu melakukan hobi kamu. Bisa dilakukan kan? Yang keenam, bersyukurlah. Apapun yang kamu dapatkan saat ini, syukuri. Karena banyak orang di luar sana yang mengidam-idamkannya. Hah? Kok begitu Nat? Contoh ya, waktu itu saya hipnoterapi seseorang yang gak bisa punya anak. Jadi hipnoterapi juga bisa lakukan hipnofertility. Nah waktu itu saya lakukan hipnoterapi kepada pasangan ini yang secara medis bilang oke, tapi entah kenapa mereka gak bisa punya anak. Nah setelah di hipnoterapi ternyata memang ada masalah di istrinya. Istrinya memiliki trauma, waktu kecil dia dibesarkan oleh seorang ibu tiri yang sangat galak. Sehingga dia tanamkan di batin dia, aku tidak mau punya anak. Karena takut anakku, kalau aku meninggal, dapat ibu tiri menderita seperti aku. Nah kata-kata itu membuat dia sulit untuk hamil. Karena tubuhnya memproduksi tingkat kadar asam sehingga membunuh setiap sperma yang masuk ke dalam rahimnya. Nah begitu dilepaskan, dicabut kata-kata itu, akhirnya seperti mukjizat dia bisa hamil. Nah bagi orang-orang yang gak bisa memiliki anak itu sebuah berkah. Nah bagi kamu yang punya anak malah kamu komplain terus, anakku bandel, aku pusing sama anakku. Nah kadang kita perlu hening sejenak dan bersyukur. Memang mungkin anakmu kurang begitu nurut, tapi kan kamu punya anak. Dan kalau anakmu gak nurut, yang kamu sebut kasih label bandel itu, bisa kok kamu terapi, kamu bawa hipnoterapis untuk memodifikasi, memperbaiki tingkah laku dan emosi anak kamu itu. Nah jadi saya ingin kamu hening sejenak dalam segala kesibukan hidup kamu. Lalu catat, pikirkan, cari apa sih yang bisa kamu syukuri. Oh aku masih memiliki orang tua sehingga aku masih bisa berbakti kepadanya. Oh aku punya anak sehingga aku bisa main sama dia, berbagi kebahagiaan sama dia. Oh tubuhku masih sehat, aku bisa melakukan aktivitas, aku bisa bekerja dan juga melakukan kegiatan sosial. Nah kamu perlu siapkan waktu atau luangkan waktu untuk kamu mencatat
catat blessing kamu. Count your blessing. Karena pada saat kamu count your blessing, entah mengapa, kamu akan lebih bahagia. Jadi ingat ya, mulai sekarang count your blessing. Bisa dong dilakukan. Yang ketujuh, untuk membuat mental health kamu tetap sehat, yang ketujuh ini keren banget. Kamu bisa melakukan hipnoterapi. Karena kalau kamu hipnoterapi, kamu bisa mengecek alam bawah sadar kamu. Lalu kamu bersihkan semua emosi-emosi negatif di alam bawah sadar kamu. Sehingga kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kamu pikir kamu mengenal diri kamu. Belum tentu. Sebelum kamu masuki alam bawah sadar kamu. Nah, alam bawah sadar kita ini kayak hutan belukar. Apa aja ada. Segala ketakutanmu, segala blok mentalmu, segala kebahagiaan, segala potensi, talenta juga ada di sini. Tapi tidak terlepaskan. Ketakutanmu ada di sini, tidak dilepaskan. Sehingga membuatmu setiap saat kamu ketakutan. Tapi kamu juga punya talenta di sini, tapi juga tidak bisa keluar karena tertutup oleh berbagai blok mental kamu. Nah, dengan kamu lakukan hipnoterapi, sebenarnya kamu sedang memperbaiki dan memulihkan dirimu sendiri. Cara hipnoterapi gimana, Nat? Bisa kamu datang ke sesi hipnoterapi langsung dengan saya. Atau kamu mungkin jawab begini, Nat, aku gak di Jakarta, aku jauh Nat, aku di luar negeri atau aku di luar kota. Gimana ya Nat? Nah, kalau kamu seperti itu, saya memiliki solusi khusus untuk kamu, yaitu kamu bisa ke myheal.io. Nah, di myheal.io itu ada banyak banget hipnoterapi yang kamu bisa lakukan untuk diri kamu sendiri. Contohnya di situ ada hipnoterapi untuk menghancurkan blok mental kamu. Kamu bisa tutup mata, dengarkan audio itu, lalu kamu bisa menghipnoterapi diri kamu sendiri. Ada juga tentang memaafkan diri sendiri, ada juga untuk melepaskan kemarahan, melepaskan kesedihan. Banyak sekali hipnoterapi yang bisa kamu dapatkan di myheal.io. Kamu bisa melakukannya setiap hari dan kamu bisa melakukannya dimanapun. Di kantor kamu, sebelum tidur, atau pada saat di mobil pada saat kamu gak nyetir. Nah, jadi dengan kamu ke myheal.io dan berlangganan di myheal.io tersebut, kamu sedang memulihkan diri kamu sendiri. Dan ketika kamu memulihkan diri kamu sendiri, kamu sedang memberikan sumbangsi kepada dunia ini karena kamu menjadi seseorang yang memiliki mental health yang baik. Jadi, saya tunggu kamu ya di myheal.io. Langganan myheal.io untuk kesehatan mental kamu yang lebih baik. Bye-bye.